Bab 101. Sosok belakang pria itu tinggi dan ramping, dan saat gadis mungil itu mengikutinya dengan patuh, orang bisa melihat kontras yang mencolok dari perbedaan tinggi badan yang sangat menggemaskan. Ivanka berjongkok di tanah dan menangis. Sungguh memalukan bahwa ukulelenya hancur seperti itu. Dia pikir dengan menangis seperti ini akan mendapatkan belas kasihan dari pria tampan yang menyeka air matanya tadi, tapi tidak ada seorang pun yang menolongnya bahkan setelah dia menangis cukup lama. Novel drama. Begitu dia mendongak, yang terlihat hanyalah punggung sang pangeran tampan. Ark, kenapa si tampan itu malah pergi? Apa dia tidak peduli dengan keadaanku yang menyedihkan ini? Ivanka buru-buru bangkit dan mengejarnya. Tuan, tolong tunggu. Zeke berhenti, tersenyum, dan meliriknya dengan curiga. Ada apa? Ada sesuatu yang salah. Ivanka tampak kosong dan merasa sedikit canggung. Apakah aku salah lihat? Pangeran tampanku jelas tersenyum, tetapi dia tampak jauh lebih acuh tak acuh daripada sebelumnya. Tuan, saya di sini untuk mengembalikan sapu tangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya. Ivanka menyerahkan sapu tangan itu dengan malu-malu dan menunggu dengan tenang hingga pangeran tampan meminta nomor teleponnya. Namun, Zeke hanya menyeringai dan tidak mengambil kembali sapu tangan itu darinya. Tidak apa-apa, kau boleh mengambilnya. Pipi Ivanka memerah, dan jantung kecilnya berdetak sangat cepat. Bolehkah aku memilikinya? Bahan yang terbuat dari sapu tangan ini sangat mewah saat disentuh. Apa yang ingin dia katakan dengan memberikannya kepadaku? Tepat saat Ivanka diam-diam berhayal tentang bagaimana hubungan antara keduanya akan segera berkembang, Zeke menjawab dengan lembut, sekarang aku merasa jijik karena hubungan ini diwarnai dengan air mata seorang munafik. Ivanka tercengang. Munafik? Apakah dia berbicara tentang saya? Ivanka merasa sedikit bersalah dan buru-buru menjelaskan, Tuan, Anda pasti salah paham. Saya bukan orang munafik. Zeke tersenyum. Tidak, katamu. Kau bukan orang yang memainkan ukulele tadi, tapi kau tidak menyangkalnya saat aku bertanya siapa pemainnya. Kau juga menggores ukulele itu sendiri hanya agar kau bisa menjebak orang lain, dan sekarang kau berpura-pura sedih dan sengsara di hadapanku. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan karakter seperti itu, yaitu, munafik. Ivanka merasa tidak berdaya setelah diekspos seperti itu dan tidak tahu bagaimana cara membela diri. Dia mengira bahwa pria itu adalah pangeran tampannya, tetapi ternyata itu semua hanya khayalannya saja. Setelah Zeke pergi, Tommy menghampiri Ivanka dan berkata, Bu, saya sudah memeriksa. Ukulele Anda nilainya kurang dari $3.000. Tolong berikan saya nomor rekening Anda agar saya dapat melakukan transfer. Ivanka menahan amarahnya, menggertakkan giginya, dan berkata kepada Tommy, siapa yang bilang ukuleleku harganya cuma kurang dari 3.000? Harganya 15.000. Jangan harap kau bisa lolos dengan membayar 1 sen lebih murah. Tunjukkan kami. Tommy berkata datar, Bu, kalau Anda memaksa kami membayar 15.000, kami minta Anda menunjukkan kwitansi atau catatan pembelian sebagai bukti. Kalau tidak, kami harus melalui proses hukum. Ivanka tersentak begitu mendengar frasa, proses hukum. Terlibat dalam gugatan hukum setelah lulus adalah hal terakhir yang diinginkannya. Dia memutuskan untuk menerima saja uang itu karena ukulelenya sudah rusak. Dengan berat hati, dia menggertakkan giginya dan mengungkapkan nomor rekening banknya dengan jujur. Di matanya, Corin adalah penyebab semua kesialannya hari itu, dan dia menyalahkannya sepenuhnya. Dunia ini tidak cukup besar untuk kita berdua. Di dalam mobil, Corin menundukkan kepala dan menggulir ponselnya. Jeremy berbicara dengan suara yang dalam dan dingin dengan nada sarkasme. Kamu memainkan ukulele dengan sangat baik, Corin. Bab 102. Kau membuatku tersanjung, Corin menjawab tanpa berpikir, tanpa mengangkat kepalanya. Jeremy meletakkan dahinya di satu tangan dan meliriknya dari samping. Apakah kamu pernah mempelajarinya sebelumnya? Pertanyaannya bersifat ingin tahu karena bertentangan dengan akal sehat bahwa Corin dapat memainkan ukulele dengan sangat baik. Meskipun ia telah memilihnya untuk menjadi istrinya secara kebetulan, ia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya setelah pertemuan tak sengaja itu. Meskipun keluarga Keru dianggap sebagai keluarga kelas menengah,
Corin adalah anak haram yang tidak banyak mendapat perhatian. Ia dikirim ke pedesaan untuk dibesarkan oleh kerabatnya sejak ia masih kecil, dan lingkungan yang mengkhawatirkan dalam masa kecilnya membuat ia hampir tidak punya sarana untuk belajar alat musik apapun. Namun, karya yang ia mainkan di pertemuan sebelumnya itu sama sekali tidak dapat dicapai oleh siapapun yang tidak memiliki dasar yang kuat selama 7 atau 8 tahun. Dia begitu penuh dengan kontradiksi sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ada hal lain dalam dirinya selain apa yang dapat dilihatnya. Corin mengabaikan tatapan tajam pria itu dan melihat tagihan pesta di ponselnya. Dia baru saja membayar biaya pertemuan, dan dia hanya punya sekitar $40 di rekeningnya. Pelaku yang menyebabkan kemiskinannya tidak lain adalah pria yang duduk di sebelahnya, dan dia masih punya nyali untuk melontarkan komentar sarkastis seperti menggodanya karena bermain ukulele dengan sangat baik. Dia makin marah saat memikirkannya, dan mendengus sebelum berkata, "Kita bukan pasangan suami istri sungguhan, Tuan. Apakah aku pernah mempelajarinya sebelumnya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita akan berpisah setelah 3 bulan, jadi mengapa kau begitu usil?" Jeremy mengerutkan kening mendengar tanggapannya yang ketus. "Bukankah aku baru saja memberikan ganti rugi kepada gadis itu atas ukulelenya atas namamu? Kenapa kau bersikap seperti itu padaku? Apa yang salah dengan sikapku, katamu? Kau seharusnya senang aku tidak menyuruhmu mengurusi dirimu sendiri. Saya, bisnisku." Corin memutar matanya ke arahnya. "Kaulah yang melempar ukulele itu ke dinding dan menghancurkannya berkeping-keping. Apa kau berharap orang lain akan mengganti rugi atas perbuatannya itu?" Ekspresi Jeremy merosot, dan itulah pertama kalinya dia merasakan sikap tidak tahu terima kasih dari orang lain. Corin mendengus lagi dan berkata, "Lagi pula, kalau bukan karenamu, aku tidak perlu menghabiskan seluruh biaya hidupku untuk mengobati semua murid itu hari ini." Ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, ternyata dia tidak bahagia justru karena satu kejadian itu. Jeremy mengernyitkan alisnya dan tersenyum tipis. "Kupikir kau senang berkumpul dengan teman-temanmu. Apa kau sekesal itu hanya karena kau mentraktir semua orang? Menghadiri pertemuan tidak berarti harus mentraktir semua orang. Apakah menurutmu ada orang sembarangan yang punya kemampuan finansial untuk menghabiskan uang seperti yang kamu lakukan?" Corin mengerutkan kening dengan tidak senang. Pertemuan ini bukan hal yang sepele antara 2 atau 3 orang. Kalau ada pertemuan besar, membayar makanan sendiri adalah hal yang biasa. Kamulah alasan aku kehilangan gaji sebulan penuh. Jeremy menyipitkan matanya. Sejak mereka berdua mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, Corin selalu sabar di hadapannya, jelas-jelas mencari stabilitas dan sebisa mungkin menghindari konflik. Jarang sekali melihat dia kehilangan kesabaran dan menjadi begitu marah. Novel drama. Ekspresi sedih yang dia tunjukkan setelah kehilangan uang sungguh menggemaskan, dan bibir kecilnya yang lucu mengerucut begitu kuat hingga mulai terlihat seperti paruh bebek. "Aku akan mengganti rugimu," kata Jeremy santai. "Benarkah?" Mata Corin berbinar. Dia sudah membuka kode QR-nya dan memasukkan jumlah pastinya, termasuk sen. Jeremy tidak bisa berkata apa-apa. Jari-jarinya bergerak sangat lincah, dan dia tidak ragu-ragu meminta Jeremy mengembalikan uangnya. Menurut Corin, tidak perlu baginya untuk bersikap sopan saat meminta pria itu mengembalikan uang, karena sejak awal dia memang tidak ingin menghabiskan uang itu. Pria itu sengaja menggodanya dengan menyatakan sebagai anggota keluarga bahwa dia akan mentraktir semua orang di sana. Para siswa yang tidak tahu itu menanggapinya dengan serius karena mereka tidak tahu kebenarannya. Jika dia pergi tanpa merawat mereka, itu akan terlihat seperti dia berusaha pergi tanpa membayar tagihan. Jika dia membayar biaya, dia akan kehabisan uang. Meskipun masih ada sejumlah uang di rumah Aaron, uang itu harus ditabung untuk membeli lukisan ibunya dan bukan dihabiskan untuk iseng-iseng. Jeremy terkekeh, mengeluarkan ponselnya, dan memindai kode pembayarannya. Begitu uangnya tiba, Corin merasa jauh lebih baik. Wajahnya yang kecil dan berkerut segera menjadi tidak terlalu tegang, dan dia menjadi lebih banyak bicara. "Tahukah kamu bahwa perilakumu hari ini membuat teman-teman sekelasku berpikir bahwa kamu telah menerimaku dan membesarkanku seperti seorang ayah?" Mengasuhnya, membesarkannya seperti seorang ayah. Jeremy mengerutkan kening.
Apakah aku terlihat setua itu? Corin menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Mereka menyiratkan bahwa aku adalah sugar baby bagimu karena kamu tidak terlihat cukup tua untuk menjadi orang tua kandungku. Jeremy menundukkan pandangannya dan sedikit mengernyit saat mendengar bahwa dia tampaknya telah menderita sedikit penghinaan di pesta sebelumnya. Bab 103. Lalu, mengapa kamu memainkan ukulele untuk mereka? Corin mengerutkan bibirnya. Kau pikir aku ingin bermain untuk mereka? Beberapa gadis menuduhku berselingkuh dengan dekan, yang menyebabkan kesalahpahaman di antara para siswa. Para pelaku hanya akan meminta maaf jika aku memainkan ukulele, jadi aku harus tampil dengan baik. Aku sangat menghormati dekan, jadi penting bagiku agar namanya tidak ternoda. Setelah mendengar itu, Jeremy menoleh untuk menatapnya tajam sebelum tiba-tiba mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Kenapa kamu tidak menjelaskan kepada mereka tentang aku? Corin terkejut ketika wajah tampannya, yang tampak menarik dari segala sudut, tiba-tiba menunduk. Napasnya terhenti, dan ia bertanya dalam hati, apa yang sedang dilakukannya? Ahem, menjelaskan apa sebenarnya? Tatapan mata Jeremy yang penuh teka-teki seolah menyeret orang-orang ke dalam jurang yang dalam. Ia semakin menundukkan tubuhnya sambil berkata, jelaskan bahwa aku bukan seorang sugar daddy, melainkan suamimu. Kata, suami, membuat jantung Corin berdebar kencang ketika bergema tepat di luar telinganya. Ketika akhirnya ia tersadar kembali, Corin langsung memutar matanya dengan jijik. Lebih baik aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku menikah di usia yang begitu muda. Aku tetap ingin memiliki pernikahan yang layak dengan seseorang yang benar-benar kusukai di masa depan. Mendengar dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki pernikahan yang layak dengan seseorang yang dia benar-benar sukai, wajah Jeremy tetap tidak berubah, tapi lapisan tipis kesuraman tampaknya menyelimutinya saat dia berkata. Ejekan menggoda, benarkah? Aku penasaran untuk melihat apakah ada orang yang cukup berani untuk menikahi seseorang sepertimu di masa depan. Merasa diremehkan, Corin mengangkat alisnya dengan tidak senang dan membalas, ada apa denganku? Apa maksudmu, seseorang sepertiku? Jeremy menatapnya dengan tatapan tak berdasar dan berkata dengan nada tidak jelas, ke wanita tegas yang merenggut orang asing dari jalan dan menciumnya. Wanita macam apa yang membuatmu seperti itu? Corin menggembungkan pipinya. Sudah kubilang, itu kecelakaan. Pengemudi itu mengerem mendadak, dan inersia menyebabkan salah satu dari mereka bersandar ke belakang sementara yang lain bersandar ke depan. Karena mereka berdua saling berhadapan, bibir mereka bersentuhan sebentar. Pupil mata Jeremy mengecil, dan dia menegakkan tubuhnya untuk menjauh darinya. Maaf soal itu. Dia tidak bermaksud menciumnya. Corin tersipu dan mengerutkan kening. Dia ingin marah padanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Beberapa alasan. Hal itu bahkan lebih canggung baginya karena dia baru saja menekankan bahwa dia memeluknya, secara tidak sengaja, dan menciumnya saat pertemuan pertama mereka. Sebaliknya, ciuman singkat yang baru saja mereka lakukan adalah juga sebuah kecelakaan karena dia jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Akibatnya, dia tidak bisa terus-terusan mengungkit fakta bahwa menciumnya pertama kali adalah sebuah kecelakaan karena itu akan terdengar lebih canggung dan tidak masuk akal, novel drama. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain melupakan apa yang terjadi. Dia pun terdiam dan mengangkat tangannya untuk mendorong Jeremy. Setelah menyeka mulutnya dengan kuat menggunakan lengannya, dia memalingkan mukanya dan menurunkan jendela mobil agar angin dapat masuk. Dia kemudian melihat pemandangan jalan di luar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Profil sampingnya sangat indah, bulu matanya tebal dan lentik, dan dia juga memiliki sedikit lemak bayi. Angin malam meniup rambut di dahinya, dan telinganya masih memerah karena kecelakaan sebelumnya. Jeremy tenggelam dalam pikirannya sejenak ketika melihat Corin seperti itu. Mobil berhenti, dan pengemudi keluar dari mobil untuk memeriksa situasi sebelum kembali untuk menjelaskan situasinya. Tuan, ada tabrakan di depan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas ini. Saya takut kita tidak akan bisa melewati jalan ini dalam waktu dekat. Kemacetan lalu lintas pun tak terelakkan dan menjadi momok bagi mereka yang berada di jalan.
Jeremy sedang memijat bagian atas hidungnya ketika dia mendengar suara seseorang membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku. Dia berbalik dan melihat Corin baru saja turun. Kamu mau pergi kemana? Ada stasiun kereta di depan. Aku akan naik kereta pulang, jawab Corin dan pergi. Terjebak dalam kemacetan bersama Jeremy adalah cobaan berat yang tidak ingin ia alami. Jeremy menurunkan alisnya, tetap diam selama 2 detik, lalu bangkit dan keluar dari mobil. Tommy, yang masih duduk di kursi penumpang depan, juga keluar dari mobil. Ia hendak mengejar mereka ketika mendengar bosnya memberi perintah tanpa menoleh sedikit pun, kalian tidak perlu mengikuti saya. Kalian bisa pulang kerja sekarang. Tommy tidak punya pilihan lain selain mendengarkan nasihatnya. Ya, Tuan. Saat dia melihat Jeremy mengikuti Corin, dia sedikit khawatir tentang apa yang mungkin terjadi karena Jeremy belum pernah naik kereta sebelumnya. Lebih jauh lagi, apa yang harus dia lakukan terhadap tindakan Jeremy terhadap Corin. Kondisi jalan di dekat pintu masuk stasiun kereta api sangat buruk, dan kemacetan lalu lintasnya. Sama parahnya, sebuah kendaraan serbaguna terjebak macet, dan di dalam kendaraan itu ada Sherlyn dan orang tuanya, yang baru saja menyelesaikan upacara penandatanganan kontrak dan sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam yang menyenangkan bersama manajer perusahaan baru. Pada hari itu, perusahaan film dan televisi di bawah Holden Group telah resmi mengontraknya, dan selain memberinya kendaraan mewah, mereka juga menjanjikan sejumlah besar uang kepadanya berupa kendaraan mewah, dan juga sumber daya. Sherlyn yakin akan masa depannya dan merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi bintang internasional. Satu-satunya hal yang merusak suasana hatinya saat itu adalah kemacetan lalu lintas. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil untuk melihat jalan di depan, dan saat itulah dia melihat Corin dan seorang pria tinggi menyeberang jalan. Ayah, Ibu, lihat, bukankah itu Corin? Mengapa dia bersama seorang pria saat sudah larut malam? Bab 104. Nada terkejut Sherlyn membuat Marvin dan Liliana bersama-sama melihat keluar jendela mobil. Liliana memutar matanya dan berkata, "Lihat, Marvin. Itu Corin. Apakah pria itu pasangannya?" Corin seorang wanita muda, dan sekarang sudah sangat larut. Mengapa dia berkeliaran di luar dengan seorang pria? Itu tidak baik, bukan? Marvin mengerutkan kening karena tidak senang, pertama karena tidak pantas bagi putrinya, Corin, untuk berduaan dengan seorang pria di waktu selarut ini, dan kedua karena ia melihat Corin berjalan ke pintu masuk stasiun kereta bersama pria itu. Dari sudut pandangnya, yang dapat mereka lihat hanyalah profil punggung pria itu dan bukan wajahnya. Namun, Marvin, Liliana, dan Sherlyn hanya punya satu kata untuk pria itu, pria malang. Sherlyn mendesah dan berpura-pura khawatir dengan mereka sambil berkata, "Ayah, kenapa Corin punya pacar yang jalan-jalan naik kereta?" Dia tidak menunjukkan peningkatan apapun dibanding pria-pria yang dikenalkan ibu kepadanya sebelumnya. Semua pria itu punya rumah dan mobil. Liliana bergabung dengan putrinya dan mendesah kesal. Biarkan saja dia. Yang terpenting adalah dia menyukainya. Pria muda itu tinggi, dan kurasa dia juga cukup tampan. Tetapi masalah utamanya adalah apakah dia miskin. Tidak akan baik jika dia tidak punya rumah dan ingin menjadi menantu yang tinggal bersama setelah dia menikahinya. Kecantikan tidak ada gunanya. Aku tidak punya uang untuk membiayai menantuku yang tinggal serumah, dan itu hanya akan memalukan bagi kita. Marvin mendengus marah dan kesal karena Corin tampaknya tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki dirinya. Ia merasa bangga setelah menemani putri sulungnya, Sherlyn, menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan besar dan berbincang-bincang dengan manajernya. Namun, melihat kelakuan putri bungsunya yang tidak pantas dan perilaku tercela membuatnya merasa kecewa dan tidak dapat mengandalkannya sama sekali. Sherlyn dan ibunya Liliana saling memandang dan tersenyum gembira. Dalam hati mereka, Corin hanya pantas berpacaran dengan pria miskin yang naik kereta api. Di dalam stasiun kereta, Jeremy berdiri di belakang Corin dan menundukkan kepalanya sedikit sambil memperhatikannya membeli tiket dari mesin penjual tiket otomatis. Begitu dia membeli tiketnya, dia berbalik dan pergi tanpa melihat Jeremy. Setelah Jeremy berdiri di depan mesin dan mengklik layar beberapa kali, alisnya yang tampan sedikit mengernyit.
Meskipun itu adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tempat seperti itu, dia tidak sebodoh itu untuk tidak tahu cara mengoperasikan mesin penjual tiket otomatis. Masalah utamanya adalah ketidaktahuannya tentang jalur kereta api, dia tidak tahu stasiun mana yang harus dia tuju untuk membeli tiket. Saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat sekeliling, sosok Corin tampak menghilang karena dia sudah pergi. Orang yang mengantre di belakangnya mulai tidak sabar dan mendesaknya. Hei, kamu sudah beli tiket? Berapa lama lagi? Begitu Jeremy berbalik, auranya yang dingin dan mengancam membuat wanita paruh baya itu takut. Di belakangnya agar tetap menutup mulutnya. Dia kemudian membuat keputusan sadar untuk berbaris di tempat lain. Jeremy tidak ingin menyia-nyiakan pertanyaan orang lain, ke jalur dan stasiun mana saya harus membeli tiket. Tommy terdiam. Dia juga tidak tahu karena dia tidak pernah naik kereta. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera menemukannya. Jeremy mendesah dengan ekspresi cemberut, dan ada ketidaksabaran dan kejengkelan di matanya yang dingin. Pada saat itu, suara cekikikan datang dari belakang. Dia menoleh, melihat ke arah suara tawa itu, dan melihat Corin bersandar malas di pilar batu di belakangnya. Dia memperhatikannya dan tertawa sambil bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu di stasiun kereta? Jeremy tidak berekspresi dan tidak menjawabnya. Corin mengernyitkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, karena kamu sudah mengganti tagihan yang aku bayar untuk pesta mahasiswa, aku akan membayar tiket keretamu. Ayo berangkat. Setelah berkata demikian, dia melemparkan tiket itu kepadanya bagaikan anak panah. Jeremy mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan melirik tiket yang terjepit di antara jari-jarinya yang panjang. Matanya yang tampan menyipit saat dia berpikir, dia juga membeli tiketku. Jadi dia membuat keputusan sadar untuk bersembunyi di sana hanya agar dia bisa melihatku mempermalukan diriku sendiri. Cih. Bab 105. Jeremy tidak marah. Ia melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis dan mengikuti Corin masuk. Setelah beberapa saat, Tommy memanggil kembali. Tuan, saya sudah menemukannya. Anda harus membeli tiket ke. Sudah beres, jawab Jeremy, lalu menutup telepon tanpa menunggu Tommy selesai bicara. Tommy ditinggalkan dalam keadaan linglung di ujung telepon, dan dia tidak tahu harus berpikir apa setelah apa yang terjadi. Corin berjalan perlahan saat dia menuntun Jeremy ke ruang tunggu, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Jeremy menutup telepon pada Tommy. Ketika lelaki itu mendengar tawa cekikikannya, dia menatapnya dengan dingin dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Corin tersenyum dan berkata, aku penasaran apakah orang kaya sepertimu akan lupa bagaimana cara hidup jika kamu bangkrut. Jeremy mengerutkan kening. Kau senang mengolok-olokku. Corin tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat padanya dan mengangguk dengan jujur. Ya, aku baru saja mengambil fotomu yang sedang berdiri tak berdaya di depan mesin penjual tiket. Aku akan menunjukkannya kepada nenek begitu kita sampai di rumah. Urat-urat biru tampak menonjol di dahi Jeremy. Corin. Corin mengeluarkan ponselnya, memotret foto itu, dan mengangkatnya ke wajah pria itu untuk mengejeknya. Lihat, kau lucu sekali. Aku tidak menyangka orang sepertimu suatu hari akan berakhir dalam situasi seperti itu. Hahaha. Pada saat itu, seorang anak laki-laki di atas papan luncur bergegas mendekat. Hati-hati. Sebelum Corin sempat bereaksi, dia nyaris tertabrak sebelum ditarik ke pelukan hangat dan eratnya. Anak laki-laki itu kehilangan keseimbangannya sedikit di atas papan luncur dan berbalik sebelum menyelinap pergi tanpa berhenti untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Jeremy menundukkan tatapannya yang tampan ke arah gadis dalam pelukannya. Gadis itu baru saja merasa bangga beberapa saat sebelumnya, jadi Jeremy tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Apa kau begitu senang mengolok-olokku sampai-sampai kau tidak peduli kemana kau melangkah? Corin terdiam. Baiklah. Aku akui, aku ceroboh. Jeremy kemudian berkata, jangan bermain ponsel saat berjalan. Berjalanlah di sisi yang lain. Baiklah. Corin menyingkirkan teleponnya, dengan patuh menggeser posisi ke sisi lainnya, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Terima kasih, tapi aku tetap tidak akan menghapus foto-foto itu. Jeremy mendengus dingin, meliriknya, dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan foto itu.
Dia memiliki kulit yang dingin, tetapi ada kehangatan di kedalaman tatapannya, dan dia juga tersenyum tipis. Banyak kursi yang tersedia di kereta karena tidak banyak orang yang naik kereta larut malam. Corinne dan Jeremy memilih kursi yang paling bersih dan duduk di sana. Jeremy sedikit menonjol di dalam kereta karena ketampanannya, terlebih lagi karena ia mengenakan setelan bermerek berkualitas tinggi. Auranya begitu kuat sehingga perhatian semua orang tertuju padanya, dan ia menjadi pusat perhatian orang-orang di dalam kereta. Sesekali wanita menatapnya dengan penuh kerinduan, dan beberapa pria pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya 2 kali juga. Jeremy tampaknya tidak menyadari tatapan mereka, atau dia menutup mata terhadap mereka. Dia duduk di sana seperti bangsawan, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Lebih banyak penumpang turun setelah beberapa pemberhentian, dan kereta hampir kosong. Suasana sepi seperti itu pasti akan menimbulkan kecanggungan, dan Corinne tidak punya cara untuk menghilangkan kecanggungan itu karena ponselnya kehabisan baterai. Ketika dia menoleh, dia melihat Jeremy sedang menatapnya dengan tenang, tetapi dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ditatap orang lain membuatnya merasa sedikit canggung. Mari kita bahas sesuatu, Tuan. Corinne mengajukan usul. Jeremy dengan acuh tak acuh mengangkat alisnya yang tampan dan berkata, tentu. Bab 106. Corinne memejamkan matanya sejenak seolah lelah. Ekspresi lelah itu membuat wajahnya yang menawan tampak tegas. Dia berkata, Tuan, saya harap kita bisa lebih saling percaya. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati dan takut saya akan selingkuh. Tolong beri saya ruang. Saya sudah bilang saya tidak akan pernah berselingkuh sebelum 3 bulan berakhir. Percayalah kepada saya. Jeremy menatapnya tanpa berkedip. Kau pikir aku khawatir padamu? Corinne mendongak, memiringkan kepalanya, dan menatapnya dengan mata terbelalak. Apalagi, kau tidak akan pergi ke pesta yang bahkan tidak kau sukai, dan kau tidak akan masuk ke ruangan untuk memeriksaku dan mempermalukan teman sekelasku jika kau tidak mengkhawatirkanku. Jeremy berkata pelan, Nona Keru, tolong ingat tentang kemitraan kita. Tak pelak, saya memegang sebagian tanggung jawab atas keselamatan Anda selama 3 bulan ini. Saya tidak mencurigai Anda, tetapi hal yang membuat saya khawatir adalah teman-teman sekelas laki-laki di sekitar Anda. Tidak bisakah Anda melihat bahwa mereka memiliki motif tersembunyi terhadap Anda? Corinne tidak menganggapnya sebagai masalah. Aku tidak bodoh, tentu saja aku tahu. Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun padaku. Jeremy mendengus. Kau tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun padamu, katamu. Bukankah kau mengangkat gelas dan ingin meminumnya saat mereka bersorak bersamamu? Itu hanya segelas koktail. Corinne mengernyitkan alisnya dan serius berpikir Jeremy sedang membuat keributan besar tentang hal itu. Dia tahu batas toleransi alkoholnya. Dia hanya akan minum seteguk dan tidak akan minum terlalu banyak. Hanya segelas, iya. Wajah Jeremy tampak serius. Ia menceramahinya, bagaimana kau tahu mereka tidak memasukkan apapun ke dalam gelas itu? Sebagai seorang gadis, kau seharusnya tidak minum apapun yang diberikan seseorang kepadamu di tempat semacam itu. Kau tidak akan pernah tahu siapa orang jahat dari penampilannya. Berapa umurmu? Apakah aku perlu mengingatkanmu tentang ini? Novel drama. Corinne tercengang setelah menerima ceramah dari Jeremy. Aku tahu Tuan menghadiri wisudaku sebagai waliku, tetapi bukankah dia terlalu tenggelam dalam perannya ini? Pikirnya. Dia hanya pernah melihat ceramah tentang pola asuh seperti itu dari serial drama. Dia telah kehilangan satu-satunya orang tua yang aktif sejak ibunya tiada, dan tidak ada yang peduli padanya. Ayahnya juga pada dasarnya tidak ada. Dia tidak pernah peduli dengan keadaannya, hanya khawatir bahwa dia akan membawa aib bagi keluarga. Sudah lama sejak seseorang menceramahinya seperti ini. Aneh sekali, pikirnya. Ketika dia sadar kembali, dia mengangkat sebelah alisnya. Tuan, bagaimana dengan alkohol yang Anda berikan padaku? Aku juga tidak bisa meminumnya. Jeremy terkejut dan terdiam selama 2 detik. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah aku sama seperti yang lain? Corinne menyeringai sinis. Ya, kamu berbeda.
Kamu tidak terlihat seperti orang yang sangat menginginkan wanita atau cenderung menipu mereka. Yang terpenting, kamu tidak menyukai wanita sepertiku dan karena itu tidak akan peduli untuk menipuku. Benarkan? Jeremy terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Anda memang ahli dalam hal ini, Nona Keru. Kau aneh sekali, ejek Corin sambil memutar matanya. Kau hanya bercanda bahwa tidak akan ada yang berani menikahiku di masa depan. Sekarang, kau khawatir seseorang akan membiusku. Jeremy mengangkat sebelah alisnya, menatapnya sinis. Dunia ini luas, dan kau bahkan tidak bisa mulai memahami semua hal di luar sana. Pasti ada orang aneh dengan fetis yang aneh. Bibir Corin yang mengerucut membentuk senyum sarkastis kecil. Terima kasih, karena begitu peduli padaku, Tuan. Aku juga harus berterima kasih pada leluhurmu. Suaranya perlahan mereda, dan tak lama kemudian Jeremy menyadari betapa diamnya Corin. Kemudian, bahunya terasa berat saat kepala Corin bersandar di bahunya. Corin memejamkan mata dan tertidur dengan napas teratur. Ia merasa mengantuk. Ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat, dan ia terlalu lelah. Jeremy menoleh ke arah gadis yang berani menggunakan bahunya sebagai bantal. Ini adalah pertama kalinya seseorang melakukan hal tersebut. Alisnya berkerut, tetapi ekspresinya tidak terbaca. Meskipun begitu, dia tidak berani menyentuhnya. Ketika Corin terbangun, ia menyadari bahwa ia sedang tidur dengan nyaman di tempat tidur di rumah keluarga Holden. Langit masih gelap. Bagaimana dia kembali ke rumah? Dia menggaruk kepalanya dan tidak dapat mengingat bagaimana dia bisa sampai dari stasiun kereta ke perkebunan keluarga Holden. Bab 107. Meskipun telah kehilangan sebagian ingatannya, Corin tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang mengganggunya hanyalah bahwa ia masih belum berganti pakaian setelah berada di luar, dan ia bahkan belum mandi. Perasaan itu membuatnya tidak nyaman. Maka, dia pun bangun dari tempat tidurnya dengan lesu dan mengambil satu set pakaian bersih dari lemari. Dia mendorong pintu kamar mandi dan masuk. Ada uap di kamar mandi, dan airnya mengalir. Kamar mandinya juga hangat. Apakah aku menyalakan air untuk bak mandi saat aku kembali dan lupa mematikannya? Pikirnya, novel drama. Dia dengan penasaran masuk untuk memeriksa bak mandi ketika tiba-tiba, pemandangan seorang pria telanjang dengan bahu lebar, pinggang ramping, dan tubuh berotot menyambut matanya. Pria yang sedang mandi itu menoleh ke belakang saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat itu, mereka saling bertatapan. Tatapan mata yang satu tampak tajam dan kejam, sedangkan tatapan mata yang lain tampak terkejut dan malu. Pemandangan itu menyadarkannya dari rasa kantuknya, dia tersentak dan segera berbalik. Tuan, kenapa Anda tidak mengunci pintu sebelum memulai? Wajah Jeremy tampak cemberut saat dia berkata dengan nada sarkastis, Nona Keru. Terakhir kali aku memeriksa, ini kamarku. Mengapa aku harus mengunci pintu saat aku sedang mandi di tempatku sendiri? Seharusnya aku yang bertanya mengapa Anda tidak mengetuk pintu sebelum masuk. Corin merasa malu dan marah. Kamu tidak sering tinggal di sini dan aku sudah terbiasa dengan itu. Bagaimana aku bisa tahu kamu di sini sedang mandi? Aku sedang mandi, dan kau menerobos masuk ke sini. Aku tidak marah, tapi kenapa kau berteriak padaku? Tanya Jeremy. Corin kehilangan kata-kata, karena tahu Jeremy memang menyampaikan maksud yang bagus. Nona Keru, apakah Anda akan pergi dulu, atau Anda ingin bergabung dengan saya untuk mandi? Tanya Jeremy. Sialan dia. Corin mendengus dan segera meninggalkan kamar mandi. Dia bahkan membanting pintu untuk memastikan pintunya tertutup rapat. Bau sabun mandi yang menyegarkan dan harum membuatnya memerah saat bayangan Jeremy yang terlarang muncul kembali di matanya. Yang ingin ia lakukan hanyalah menyingkirkannya dari pikirannya. Di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia samar-samar ingat bagaimana dia tertidur di kereta. Jeremy tidak membangunkannya saat sampai di stasiun kereta, tetapi menggendongnya pulang. Ketika dia merasa makin malu ketika mengingat hal ini. Sialan, umpatnya, dia harus bangun pagi-pagi karena wisuda. Terlalu banyak hal yang terjadi. Dia hari ini. Pertama, Francine mencoba menjebaknya, dan dia harus pergi ke kantor polisi untuk membuktikannya. Polos. Setelah itu,
Dia pergi ke pesta bersama teman-teman sekelasnya dan dipaksa bermain ukulele. Dia tertidur lelap karena dia sangat lelah. Meskipun begitu, Jeremy bersikap baik karena tidak meninggalkannya sendirian di kereta. Lagi pula, dia dikenal sebagai pria yang egois dan tidak peduli dengan apapun. Tepat saat itu, Jeremy keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Tubuhnya harum sekali. Corinne menarik napas dalam-dalam dan memasuki kamar mandi tanpa bersuara untuk menghindari situasi canggung. Saat Pamela selesai mandi, Jeremy sudah tertidur di sofa. Karena Pamela ada di rumah, mereka tidak berani tidur di kamar yang berbeda. Jadi, ini adalah satu-satunya pilihan. Dia tertidur. Corinne merasa lega dan kembali ke tempat tidur. Hari berikutnya, ketika Corinne terbangun, dia tidak melihat Jeremy di kamarnya. Hal itu tidak mengganggunya karena dia merasa lebih rileks tanpa kehadiran Jeremy di sana. Saat dia meninggalkan ruangan, dia melihat seorang pembantu membawa sebuah koper. Penasaran, Corinne menghampiri dan bertanya kepada pembantu, barang siapa ini? Bab 108. Pembantu itu berhenti dan menjawab, Nyonya Pamela pergi dulu, Nyonya. Nenek akan pergi, pikir Corinne. Ia mulai mengkhawatirkan hal terburuk, khawatir apa yang dilakukan Francine kemarin telah melukai Pamela. Tepat saat itu, ia mendengar Francine memanggil namanya dengan lembut. Tuan. Dia mendongak dan melihat Pamela berjalan perlahan ke arahnya. Nenek, aku dengar kau akan pergi, kata Corinne. Pamela tersenyum ramah dan mendesah tak berdaya. Benar sekali, aku harus kembali ke kakekmu. Pria tua yang keras kepala itu menolak untuk mendengarkan, bahkan setelah dia baru saja menjalani operasi. Dia tidak mengikuti perintah dokter saat aku tidak ada, jadi aku harus kembali dan mengawasinya. Begitu ya. Begitu Corinne tahu itulah alasan Pamela harus kembali, dia tahu lebih baik daripada memintanya untuk tinggal lebih lama. Nenek, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Semoga perjalanan pulangmu aman. Petik 2. Pamela mengangguk dan memegang tangan Corinne dengan lembut. Corinne, aku tahu kau telah melalui banyak hal setelah menikah dengan Jeremy. Francine sudah bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir, saat dia dibebaskan, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya dan menyuruhnya pergi ke kakeknya agar dia bisa menceramahinya. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal di sini lagi dan membuat kalian berdua semakin bermasalah. Jarang sekali ada nenek yang begitu menyayangi cucunya, mau mengakui bahwa cucunya telah berlaku jahat kepada orang lain. Corinne tersentuh oleh perhatian Pamela. Terima kasih atas pengertiannya. Oh, dan Corinne, setelah aku pergi, kamu dan Jeremy juga harus terus bekerja keras. Bekerja keras. Corinne bingung mendengarnya. Ketika dia melihat senyum penuh arti di wajah Pamela, dia segera menyadari apa yang dimaksudnya. Dia pun tersipu. Meski begitu, dia memaksakan senyum. Oh, aha, jangan khawatir, kami akan melakukannya. Pamela sangat gembira mendengarnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baiknya. Corinne menjawab, oke. Pamela pasti kecewa karena tidak akan pernah ada kabar baik darinya dan Jeremy. Saat Pamela kembali lagi, kontraknya dengan Jeremy mungkin akan segera berakhir, dan dia harus pergi. Tanda hubung. Jeremy telah memerintahkan Tommy untuk mengantar Pamela ke bandara. Pamela bersikap baik kepada Corinne selama dia bersama mereka, jadi Corinne memutuskan untuk pergi ke bandara bersama dan mengantarnya. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Pamela dan meninggalkan bandara, Tommy memberikannya formulir lamaran kerja di mobil. Nona Keru, Tuan meminta saya untuk mencarikan pekerjaan untuk Anda karena dia tahu Anda harus mencari pekerjaan setelah lulus, kata Tommy. Terkejut, Corinne mengangkat sebelah alisnya dan melihat formulir itu. Jadi, pekerjaan seperti apa yang ingin kau berikan padaku? Tommy menyalakan mesin mobil dan menjawab, Nona Keru, silakan isi formulir ini terlebih dahulu. Saya akan meminta bagian sumber daya manusia untuk mencarikan pekerjaan yang sesuai untuk Anda berdasarkan pilihan Anda. Kesempatan sekali seumur hidup untuk bekerja di Holden Group. Namun, Corinne tidak begitu tertarik, novel drama. Pikiran bahwa dia bisa terbebas dari kendali Jeremy selama 3 bulan tiba-tiba terlintas di benaknya.
Mengapa aku tidak mengikuti rencananya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Pikirnya. Dia menaruh formulir itu di kursi dan berkata, saya tidak akan mengisinya. Saya tidak peduli pekerjaan apa yang saya lakukan, yang penting gajinya cukup tinggi. Tommy mengaku mengagumi Corin karena begitu terus terang. Bibirnya mengembang dan berkata, baiklah. Aku akan mengajakmu untuk memulai setelah aku mengatur semuanya. Tidak, ayo kita lakukan sekarang. Lagi pula, tidak ada yang bisa kulakukan saat aku kembali. Corin bersikeras. Baiklah. Tommy pun memacu mobilnya menuju salah satu anak perusahaan Holden Group. Bab 109. Saat Tommy memarkir mobilnya, ia menerima telepon. Wajahnya langsung tampak serius. Saya akan segera ke sana. Dia menutup telepon dan berkata dengan nada meminta maaf, Nona Keru, saya harus mengurus masalah mendesak, jadi saya tidak bisa ikut dengan Anda. Silakan masuk ke dalam dan cari Tuan Fatman. Katakan padanya saya yang mengirim Anda, dan dia akan mengatur pekerjaan Anda. Corin mengangguk dan menunjukkan gerakan, oke, sebelum keluar dari mobil. Tommy melaju cepat dengan kecepatan tinggi. Corin memperhatikan saat mobil itu menghilang. Ia mengangkat alisnya malas dan bertanya-tanya apa sebenarnya masalah yang dianggap mendesak ini. Apakah sesuatu terjadi pada Tuan? Anak perusahaan Holden Group adalah sebuah agensi hiburan. Corin masuk ke lobi dan memberitahu resepsionis tentang alasan kedatangannya. Resepsionis melihatnya dan memanggil Tuan Fatman untuk memverifikasi. Nona Keru, silakan ikuti saya. Resepsionis itu kemudian menuntun Corin ke kantor Tuan Fatman. Nona Keru, Tuan Fatman sedang mengadakan pertemuan dengan seorang selebriti. Silakan tunggu di luar, dan Anda boleh masuk setelah mereka selesai, kata resepsionis. Corin mengangguk. Baiklah. Resepsionis kembali ke mejanya, meninggalkan Corin menunggu di luar. Tak jauh dari situ, dua gadis tengah menunggu kopi mereka di dapur sambil bergosip. Hei, tahukah kamu bahwa perusahaan kita telah mengontrak Sherlyn Keru? Tentu saja, dia salah satu selebriti wanita yang paling banyak dibicarakan. Ya, dan dia menjadi tren karena skandalnya. Setelah serangkaian klarifikasi untuk menutupi skandal itu, dia kembali dibicarakan. Saya tidak tahu mengapa perusahaan itu mau mengontraknya ketika reputasinya ternoda. Tidak masalah jika reputasinya buruk. Apapun itu, dia sedang tren, dan nilai pasarnya meningkat pesat karena skandal dan klarifikasinya. Siapa yang peduli dengan reputasi saat ini? Selebritas manapun yang bisa menghasilkan uang adalah selebriti yang baik. Setelah mengatakan itu, Sherlyn Keru baru saja datang, dan sekarang dia ada di kantor Tuan Fatman. Aku penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang tahu? Kedua gadis itu mengambil kopi mereka dan kembali ke meja mereka. Corin mendengar semuanya dan menyadari ada masalah. Dia menyipitkan matanya dan berpikir dalam-dalam. Jadi, selebriti di dalam kantor sekarang adalah Sherlyn, pikirnya, novel drama. Baru kemarin, ia melihat Liliana dan Sherlyn mengunggah postingan di akun media sosial mereka untuk membanggakan Sherlyn yang telah menandatangani kontrak dengan agensi hiburan di bawah naungan Holden Group. Mereka sangat gembira, setidaknya begitulah. Namun, itu sangat aneh dari sudut pandang Corin. Dari video tersebut, ia tidak meragukan bahwa Sherlyn berada di pangkuan seorang pria yang jelas-jelas seorang sugar daddy. Namun, skandal itu dibantah dengan menyatakan bahwa wanita itu memiliki wajah yang mirip dengan Sherlyn. Diduga wanita itu adalah seorang influencer yang telah melakukan operasi plastik agar mirip dengan Sherlyn. Sherlyn tidak hanya mendapatkan publisitas yang luas, tetapi dia juga membersihkan dirinya sendiri. Itu tampak seperti operasi pembersihan yang wajar. Jumlah tenaga kerja dan uang untuk menangani skandal ini sangat besar. Dengan uang yang tersedia di tangan Liliana dan Sherlyn, mustahil untuk mencapainya. Liliana pasti telah melakukan sesuatu yang kotor sehingga Sherlyn kembali ke pasar. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka. Sherlyn, yang berdandan rapi, berjalan keluar kantor dengan senyum cerah di wajahnya. Namun, saat dia melihat Corin berdiri di luar pintu, senyum cerah di wajahnya langsung membeku. Seketika, dia mengerutkan kening. Corin Keru, kenapa kau di sini? Gerutu Sherlyn.
Bab 110. Corin tersenyum tipis. Saya akan bekerja di sini. Kerja di sini. Bukankah kamu bekerja sebagai pengasuh anak dengan majikan yang kaya? Tanya Sherlyn. Majikan saya jarang pulang ke rumah, dan tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Saya pikir saya akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan lebih banyak uang, jelas Corin. Sherlyn mengamati Corin dengan penuh penghinaan. Ia mencibir ketika melihat betapa mengerikannya penampilan Corin hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Astaga, kamu butuh pekerjaan paruh waktu untuk menghasilkan uang. Kurasa majikanmu yang kaya tidak membayarmu banyak. Corin mengangguk, tidak banyak. Ada apa, Sherlyn? Kenapa kamu berdiri di depan pintu? Kamu tidak mau mengambil sampul majalahmu? Terdengar suara seorang pria setengah baya yang ramah dari kantor. Sherlyn menoleh ke belakang dan tersenyum malu pada pria paruh baya itu. Tuan Fatman, saya baru saja akan pergi, tetapi seseorang menghalangi pintu. Memblokir pintu. Coba kulihat siapa yang berani menghalangi jalanmu. Tuan Fatman keluar untuk melihat. Dia memasang ekspresi seolah hendak memarahi bawahannya yang bodoh. Namun, saat melihat Corin, dia tercengang. Selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia hiburan, dia telah melihat banyak wanita cantik, dan dia jarang sekali terpukau oleh kecantikan orang lain. Jarang sekali melihat wanita cantik dengan wajah polos di dunia hiburan saat ini, novel drama. Tuan Fatman sadar kembali dan bertanya, Anda? Dengan ekspresi samar, Corin memperkenalkan dirinya dengan sopan, Tuan Fatman, saya Corin Carew. Seseorang meminta saya untuk menemui Anda. Dia berkata Anda akan mengatur pekerjaan untuk saya. Tuan Fatman tercengang. Corin Carew. Oh, itu kamu. Masuklah. Tommy meneleponnya beberapa menit yang lalu dan memintanya untuk mengatur pekerjaan yang terhormat bagi seorang gadis bernama Corin Carew. Meskipun Tommy tidak banyak mengungkapkan informasi tentang Corin, Tuan Fatman cukup pintar untuk mengetahui bahwa Corin pasti cukup unik sehingga Tommy secara pribadi meneleponnya untuk mengatur pekerjaan tersebut. Corin memasuki kantor bersama Tuan Fatman. Sherlyn, yang tertinggal di luar pintu, menggertakkan giginya dengan tidak senang. Sialan, minggir dan marahi dia, pikirnya. Yang mengejutkannya, Tuan Fatman menatap Corin seolah-olah dia belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Dia bahkan dengan sopan menyambutnya di kantornya dan meninggalkan Sherlyn di luar. Apa-apaan itu? Sherlyn mengumpat dengan tidak senang. Karena itu, dia tidak pergi dan kembali ke kantor Tuan Fatman dengan perasaan tidak senang. Dia ingin melihat seperti apa Corin nantinya di perusahaan ini. Nona Carew, pekerjaan seperti apa yang Anda minati? Tanya Tuan Fatman dengan sopan saat ia duduk di belakang mejanya. Corin menjawab, apa saja. Asalkan bayarannya tinggi. Tuan Fatman menatapnya dan berpikir sejenak. Baiklah, apakah kau ingin menjadi seorang selebriti? Kau memiliki penampilan yang cocok untuk itu. Jika kau bersedia untuk debut sebagai seorang selebriti, aku yakin kau akan memiliki masa depan yang cerah. Seorang selebriti. Corin mengerutkan kening dan menjawab, tidak tertarik. Apakah kamu punya pekerjaan lain? Dia bermaksud bekerja di sana hanya untuk menghabiskan waktunya. Setelah 3 bulan, dia mengundurkan diri dan kabur dari Holden Group. Ketika Sherlyn mendengar Tuan Fatman berniat merekrut Carew, dia merasa terancam. Meskipun dia membenci Corin dan menolak mengakui kecantikannya, dia tetap harus menghadapi kenyataan dan mencegah Corin menjadi ancaman baginya. Jika Corin menandatangani kontrak dengan perusahaan dan debut, dia mungkin akan mengambil perhatianku dan tawaran yang seharusnya menjadi milikku. Tidak, aku tidak boleh membiarkan itu terjadi, pikirnya dalam hati.